Baik, halo semuanya. Jumpa lagi dalam kuliah MA 1103 Matematika Bisnis 1. Masih bersama saya Dewi Handayani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas subbab 2.3 yaitu tentang aturan perkalian dan pembagian untuk turunan serta turunan tingkat tinggi. Adapun tujuan dari diberikannya materi subbab 2.3 ini supaya kita lebih memahami aturan turunan untuk perkalian dan pembagian fungsi serta mengetahui konsep turunan tingkat tinggi. Baik. Misalkan fungsi hx dituliskan dalam bentuk perkalian fungsi ux dikali fungsi vx. Menurut definisi turunan, yaitu perhitungan turunan dengan menggunakan prinsip limit, maka kita bisa menuliskan h aksen x sama dengan limit h menuju 0, hx plus h min hx per h. Kita substitusikan masing-masing titik x plus h dan titik x, maka di sini untuk h x plus h kita mempunyai fungsi dalam bentuk ux plus h dikali vx plus h. Sedangkan untuk hx-nya kita substitusi ux dikali vx. Dengan sedikit modifikasi aljabar di sini, di mana kita mengambil ux vx plus h dikurangi ux vx plus h, maka suku ini bisa kita tuliskan menjadi dua suku berikut. Bisa kita pandang ini suku pertama, ini suku kedua. Pada suku pertama, kita keluarkan fungsi vx plus h sehingga di sini kita memperoleh ux plus h min ux per h. Sedangkan dari suku yang kedua, kita keluarkan fungsi ux. Di sini ux tidak ada kaitannya dengan variabel h, maka kita simpan di luar limit sehingga kita peroleh suku vx plus h min vx dibagi h. Nah, dengan demikian, karena kita tahu masing-masing bentuk limit berikut itu ternyata adalah bentuk dari u aksen x. Dan bentuk limit berikut adalah bentuk dari v aksen x. Dengan demikian, masing-masing limitnya adalah h menuju 0, maka kita peroleh u aksen x vx ditambah ux v aksen x. Dari definisi turunan ini, kita bisa simpulkan bahwa jika fungsi u dan fungsi v terdiferensialkan di x dan hx-nya kita tuliskan sebagai perkalian dari ux dan vx, maka turunan hx terhadap x adalah h aksen x, u aksen x kali vx ditambah ux kali v aksen x. Di sini u aksen x adalah turunan fungsi ux terhadap x dan v aksen x adalah turunan fungsi v terhadap x. Untuk memperoleh formula turunan pembagian fungsi dengan cara yang sama, kita dapat memperoleh sebagai berikut. Jika fungsi u dan fungsi v-nya terdiferensialkan dan fungsi hx dinyatakan sebagai fungsi ux dibagi fungsi vx, maka turunan hx terhadap x adalah h aksen x, yaitu u aksen x kali vx dikurang ux kali v aksen x dibagi vx dikuadratkan.
Kita lihat beberapa contoh untuk mengaplikasikan formula dari aturan turunan perkalian dan aturan turunan pembagian fungsi. Tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut. Pertama-tama kita tinjau fungsi hx, di mana fungsi hx dibentuk dari suatu perkalian fungsi. Maka untuk fungsi hx bisa kita misalkan ux-nya sebagai 5x kuadrat minus 3x dan vx-nya sebagai 3x plus 7. Di mana kita bisa hitung u aksen x adalah 10x min 3 dan v aksen x sama dengan 3. Melalui formula aturan perkalian, di sini kita bisa memperoleh h aksen x adalah u aksen x vx ditambah ux v aksen x. U aksen x-nya bernilai 10x min 2, vx-nya adalah 3x plus 7. Serta di sini kita substitusikan ux-nya adalah 5x kuadrat min 3x dan v aksen x-nya adalah 3. Setelah kita sederhanakan, maka kita peroleh bahwa h aksen x adalah 45x kuadrat ditambah 55x dikurangi 14. Untuk fungsi gx, yaitu dalam bentuk pembagian, kita misalkan ux-nya adalah x kuadrat minus 2. Sedangkan vx-nya adalah x tambah 4. Ux di sini sebagai pembilang, vx di sini sebagai penyebut. U aksen x bernilai 2x dan v aksen x bernilai 1. Dengan demikian, menurut aturan pembagian, turunan dari fungsi g itu bisa kita tuliskan sebagai g aksen x, yaitu u aksen x vx min ux v aksen x dibagi vx dikuadratkan. Kita substitusikan u aksennya 2x, fungsi v-nya adalah x plus 4. Fungsi u-nya adalah x kuadrat min 2, fungsi v aksennya adalah 1. Dan fungsi v-nya kita ambil x plus 4 dikuadratkan. Jadi setelah disederhanakan, kita memperoleh g aksen x adalah x kuadrat plus 8x plus 2 dibagi dengan x kuadrat plus 8x plus 16. Kita lihat contoh untuk perhitungan suatu garis singgung. Tentukan persamaan garis singgung di titik x sama dengan 1 pada kurva y. Y di sini dinyatakan sebagai perkalian fungsi sehingga kita bisa ambil y dalam bentuk fungsi u kali fungsi v. Fungsi u-nya kita ambil 2x plus 1 dan fungsi v-nya kita ambil 2x kuadrat min x min 1. Kemudian kita akan menentukan nilai x yang menyebabkan garis singgungnya adalah horizontal. Maka pertama-tama kita terapkan aturan turunan untuk perkalian fungsi, di mana kita bisa memperoleh nilai y aksen. Y aksennya u aksen v ditambah u v aksen. U aksennya kita masukkan 2, v-nya kita masukkan 2x kuadrat min x min 1. Ux-nya 2x plus 1, v aksennya 4x min 1. Setelah disederhanakan diperoleh y aksen sama dengan 12x kuadrat min 3. Seperti yang kita ketahui, karena turunan pertama di x sama dengan c itu menandakan gradien garis singgung di x sama dengan c. Dengan demikian, untuk memperoleh gradien garis singgung di x sama dengan 1, kita akan mencari nilai y aksen jika kita substitusikan x-nya sama dengan 1. Dengan demikian, kita memperoleh
gradien garis singgung di titik X sama dengan 1 adalah 9. Dan saat X sama dengan 1, kita evaluasi nilai Y-nya dengan memasukkan X sama dengan 1 ke dalam Y, maka kita peroleh Y sama dengan 0. Sehingga di sini titik singgung yang dilalui adalah 1,0. Dan persamaan garis singgung itu menjadi Y sama dengan 9X minus 9. Kita sudah memperoleh persamaan garis singgung di titik X sama dengan 1 pada kurva Y. Sekarang kita akan menentukan nilai X sehingga garis singgungnya horizontal. Seperti yang kita ketahui, garis singgung horizontal berarti memiliki nilai gradien sama dengan 0. Maka di sini gradien akan bernilai 0 jika nilai Y aksen sama dengan 0. Sehingga di sini kita peroleh 12X kuadrat min 3 sama dengan 0, maka 12X kuadrat sama dengan 3, nilai X kuadrat sama dengan 1/4 yang dipenuhi oleh nilai X sama dengan positif setengah atau minus setengah. Dengan demikian, X sama dengan setengah dan X sama dengan minus setengah akan menyebabkan garis singgung di titik tersebut adalah horizontal. Selanjutnya kita lihat contoh untuk menentukan laju perubahan pendapatan. Diketahui sebuah pabrik menentukan bahwa setelah T bulan, produk baru diluncurkan ke pasar sejumlah X ratus unit dapat diproduksi dan dijual dengan harga P. Di sini X dan P masing-masing bergantung atas waktu T. X-nya T kuadrat plus 3T, P-nya min 2T pangkat 3/2 tambah $30 per unit. Tentukan fungsi pendapatan RT. Tentukan laju perubahan pendapatan setelah 4 bulan, kemudian analisis apakah pendapatan di tingkat tersebut meningkat atau menurun pada bulan tersebut ya. Jadi kita akan melihat fungsi RT, kemudian laju perubahannya setelah 4 bulan, kita analisis pendapatannya meningkat atau menurun pada bulan tersebut. Fungsi pendapatan diberikan sebagai banyaknya unit yang diproduksi atau dijual dikali harga. Di sini banyaknya unit adalah X, harganya adalah P. Kita masukkan fungsi X-nya dalam T dan fungsi P-nya dalam T, maka kita memperoleh RT adalah T kuadrat plus 3T dikali dengan min 2T pangkat 3/2 tambah 30. Dan RT ini dalam $100. Selanjutnya, untuk menentukan laju perubahan pendapatan, kita akan menghitung R aksen T. R aksen T di sini dinyatakan sebagai perkalian fungsi XT dan fungsi PT. Maka R aksen T bisa kita tentukan dengan aturan turunan untuk perkalian fungsi, yaitu R aksen T sama dengan X aksen T PT ditambah XT P aksen T. Dengan X aksen T-nya adalah 2T plus 3. Fungsi PT-nya min 2T pangkat 3/2 tambah 30. Fungsi XT-nya T kuadrat plus 3T. Dan fungsi P aksen T-nya adalah min 3T pangkat setengah. Sehingga kita memperoleh nilai R aksen T. Saat T sama dengan 4, laju perubahan pendapatan kita peroleh dengan mengevaluasi fungsi R aksen saat T sama dengan 4. Sehingga di sini R aksen 4 adalah minus 14. Jadi
Karena R aksen di sini bernilai negatif, maka dapat kita simpulkan setelah 4 bulan, laju perubahan pendapatannya adalah menurun sebesar $1.400 per unit. Ya, sekali lagi perhatikan R aksen 4 yang kita peroleh adalah negatif. Kita lihat contoh selanjutnya tentang laju perubahan populasi bakteri. Diketahui seorang ahli biologi memodelkan efek memasukkan zat toksik ke dalam koloni bakteri. Jika populasi koloni bakteri dalam juta setelah T jam zat toksik dimasukkan memenuhi fungsi PT yang diberikan. Tentukan laju perubahan populasi bakteri saat pertama kali zat tersebut dimasukkan. Apakah populasi bertambah atau menurun? Kapankah populasinya mulai menurun? Dan berapakah laju populasi tersebut sebelum terjadi penurunan? Baik. Di sini, karena fungsi PT dinyatakan sebagai pembagian fungsi, saya ambil fungsi U-nya adalah T plus 1 dan fungsi V-nya adalah T kuadrat plus T plus 4. Maka, fungsi laju populasi bisa kita nyatakan dengan aturan turunan untuk pembagian fungsi. Sehingga dengan penyederhanaan kita bisa memperoleh P aksen T adalah sebagai berikut. Selanjutnya, karena zat toksik dimasukkan saat waktu awal, yaitu T sama dengan 0, maka untuk menentukan laju perubahan populasi saat pertama kali zat tersebut dimasukkan, kita evaluasi nilai T sama dengan 0 terhadap fungsi P aksen. Jadi diperoleh P aksen 0 adalah 0,1875. Atau karena koloni bakterinya dalam juta, bisa kita katakan laju perubahan populasi bakteri adalah per jam. Ya. Di sini lajunya positif sehingga kalau kita konversi dalam juta menghasilkan 187.500 bakteri per jam. Populasi bakteri menurun ketika P aksen T-nya kurang dari 0. Jadi, kita tinjau fungsi P aksen yang sudah kita peroleh ini adalah kurang dari 0. Maka, kalau kita perhatikan, karena waktu itu berjalan secara non-negatif, jadi selama T-nya lebih besar sama dengan 0, bagian penyebut sudah dalam bentuk kuadratik. Dan juga suku kedua di pembilang yaitu T plus 3 juga sudah dalam nilai yang positif. Karena kuadratik, maka juga penyebut akan selalu bernilai positif. Dengan demikian, jika kita lihat nilai P aksen kurang dari 0 itu ditentukan karena suku min T min 1 ini yang bernilai negatif. Dengan demikian bisa kita analisa, jika T-nya kurang dari 1, maka suku tersebut akan menyebabkan P aksen T lebih besar dari 0 sehingga populasi meningkat. Sedangkan jika T-nya lebih dari 1, maka P aksen T akan negatif dan populasi menurun. Sehingga di sini bisa kita simpulkan populasi menurun setelah 1 jam. Karena kita peroleh di T lebih dari 1 sehingga populasi di T lebih dari 1 P aksen T-nya kurang dari 0 sehingga di sini populasi akan menurun setelah 1 jam. Populasi awal koloni bakteri kita evaluasi T sama dengan 0 ke fungsi PT, maka diperoleh P0-nya adalah 1/4 juta bakteri. Dan setelah 1 jam, kita masukkan T sama dengan 1 ke
rumusan PT kita peroleh 1/3 juta. Sehingga sebelum menurun, jumlah dari populasi bakteri adalah P1 min P0, yaitu 1/12 juta bakteri. Berikutnya tentang turunan kedua, turunan ketiga sampai turunan ke N atau yang disebut sebagai turunan tingkat tinggi. Untuk suatu fungsi f yang terdiferensialkan, turunan dari f dinamakan turunan pertama dari f dan dituliskan sebagai f aksen. Jika f aksennya terdiferensialkan dan kita hitung turunannya, maka diperoleh suatu turunan kedua dari f dan dituliskan sebagai f double aksen. Fungsi ini diperoleh dengan menghitung turunan dari turunan pertama f aksen. Selanjutnya, jika f double aksen terdiferensialkan, kemudian kita hitung turunannya, maka diperoleh turunan ketiga dan dituliskan sebagai f triple aksen. Dan fungsi ini kita peroleh dengan menghitung turunan dari turunan kedua f double aksen. Dan seterusnya, jika kita lihat di sini, fungsi f diturunkan sebanyak n kali, maka akan diperoleh turunan ke m, ke n dari fungsi f, dituliskan sebagai f n. Ya, bukan f pangkat n, tetapi f dalam kurung n ya, f pangkat dalam kurung n. N-nya diberikan tanda kurung di situ sebagai suatu notasi untuk turunan ke n dari f. Dan ternyata untuk memperoleh turunan ke n ini kita harus menentukan atau menghitung turunan dari turunan fungsi sebelumnya. Dengan demikian, turunan tingkat tinggi sebenarnya bisa kita katakan secara sederhana merupakan turunan pertama dari turunan sebelumnya. Jadi turunan kedua adalah turunan pertama dari turunan pertama. Turunan ketiga adalah turunan pertama dari turunan kedua. Turunan keempat adalah turunan pertama dari turunan ketiga, dan seterusnya. Berikut notasi yang kita gunakan untuk turunan ke n, baik dituliskan dalam aksen maupun dituliskan dalam derivatif ya. Untuk turunan pertama, di situ kita punya y aksen, f aksen, dy dx atau ddx fx. Untuk turunan kedua, melibatkan double aksen dan derivatif sebanyak 2 kali. Situ. Untuk turunan ketiga, turunan keempat sampai turunan ke n bisa dilihat sebagai berikut. Contoh turunan tingkat tinggi. Tentukan turunan keempat dari fungsi fx yang diberikan dan fungsi y yang diberikan. Kita lihat terlebih dahulu untuk fungsi fx, di mana pertama-tama untuk menentukan turunan keempat, berarti kita harus menentukan dulu turunan ketiga. Lalu kita harus tahu juga untuk menentukan turunan ketiga, yaitu turunan kedua. Dan untuk punya turunan kedua, kita harus tahu turunan pertama. Maka secara mundurnya seperti itu. Di sini kita temukan turunan pertamanya, kemudian turunan keduanya, yaitu diperoleh dari turunan pertama f aksen. Sehingga kita punya 24x plus 10. F double aksen kita turunkan, kita punya F triple aksen sama dengan 24, dan F triple aksen kita turunkan, kita punya turunan keempatnya adalah 0. Untuk fungsi Y juga sama. Untuk turunan keempat, itu adalah turunan pertama dari turunan ketiga, turunan pertama dari turunan kedua adalah turunan pertama dari turunan pertama. Jadi kita harus punya dulu turunan pertamanya, yaitu y aksen min 1 per x kuadrat
Y double aksen yaitu turunan dari Y aksen 2 per X pangkat 3. Y triple aksen turunan dari Y double aksen yaitu min 6 per X pangkat 4. Dan turunan keempat adalah turunan pertama dari turunan ketiga. Jadi kita punya 24 per X pangkat 5. Kita lihat contoh mengenai kecepatan dan percepatan gerak benda. Di sini disajikan ST sama dengan T pangkat 3 min 3T kuadrat plus 4T menyatakan posisi suatu objek yang bergerak sepanjang garis lurus saat waktu T. Tentukan kecepatan dan percepatan. Kita ketahui kecepatan objek adalah turunan pertama dari fungsi posisi, yaitu fungsi S. Maka jika fungsi kecepatan kita nyatakan sebagai Vt, jadi Vt adalah ds dt, yaitu 3T kuadrat min 6T plus 4. Sedangkan percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan. Kecepatan adalah turunan pertama dari fungsi posisi, jadi fungsi percepatan adalah turunan kedua dari fungsi posisi. Kita memperoleh di sini, jika fungsi percepatan dinyatakan sebagai AT, maka AT adalah turunan pertama terhadap V atau turunan kedua terhadap S. Diperoleh 6T min 6. Baik, di akhir slide ini, adik-adik bisa mengerjakan soal latihan berikut.